Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan membahas tentang audit investasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nanda Rafa Fauziah dan juga 5 teman saya, ada Erlina Budiman, ada Indah Nur Ahmadiyya, ada Sherly Priscila, ada juga Febriani Praharadipa, dan yang terakhir ada Virginia Elsade. Oke, sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang audit investasi ini, kita harus tahu dulu apa itu siklus investasi. Jadi, siklus investasi itu merupakan suatu siklus perusahaan yang berisi tentang kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan surat berharga. Nah, surat berharganya itu bisa berupa deposito, saham biasa, ataupun obligasi perusahaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa audit investasi itu merupakan proses mencari, mengumpulkan, dan juga menganalisis secara sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten tentang transaksi pada siklus investasi. Nah, kenapa sih harus dilakukan audit investasi? Tujuannya untuk memperoleh bukti mengenai asersi-asersi yang berkaitan dengan transaksi pada kegiatan investasi ini. Seperti itu teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Nur Oktavia. Saya akan melanjutkan materi dari Nanda, yaitu tentang asersi. Asersi berikut antara lain asersi keberadaan dan keterjadian, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban auditor, asersi penilaian dan pengalokasian, dan yang terakhir ada asersi laporan dan pengungkapan. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis investasi. Investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi jangka waktunya hanya berkisar 1 tahun, dan tujuannya untuk menghindari terjadinya kas yang menganggur. Contohnya seperti sertifikat pemerintah dan obligasi. Dan investasi jangka panjang adalah investasi yang digunakan terus-menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo minimal 1 tahun. Contohnya yaitu ada saham dari perusahaan lain, hipotek, dan sertifikat deposito. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Erlina Budiman. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pertimbangan perencanaan audit investasi. Yang pertama ada prosedur inisial, yaitu auditor berusaha mendapatkan data pada awal tahun dengan menganalisa data yang ada pada kertas kerja tahun lalu. Kedua, ada penerapan prosedur analitis. Prosedur analitis atas saldo investasi meliputi keterkaitan antara akun-akun periode berjalan dan analisis rasio tertentu. Baik, yang ketiga ada pengujian detail saldo. Pengujian detail saldo ini terdiri dari vouching penjornalan dalam akun investasi. Kemudian ada konfirmasi untuk surat berharga yang dikelola oleh pihak lain. Yang ketiga ada uji cut-off. Uji cut-off terdiri dari 4. Yang pertama itu ada inspeksi dan perhitungan kembali surat berharga di tangan. Yang kedua, menghitung kembali pendapatan yang telah diperoleh. Yang ketiga, menelaah dokumentasi terhadap nilai pasar surat berharga. Yang keempat itu dan yang terakhir itu ada membandingkan penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, selanjutnya itu ada dokumen dan catatan terkait seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, kontrak obligasi, pemberitahuan pialang, kemudian ada laporan pialang, buku harian, dan buku tambahan investasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febriani Praharadipa. Materi tentang prosedur audit investasi. Terdapat 3 jenis prosedur audit investasi. Yang pertama, prosedur audit investasi dalam saham. Adapun program-program yang dijalankan auditor diantaranya catat dan periksa sertifikat-sertifikat saham. Sertifikat saham merupakan bukti
sah atas sejumlah tertentu saham. Konfirmasi sertifikat saham yang disimpan pihak lain, apakah nama pemilik, jumlah tertera, nomor seri, serta keterangan lain telah sesuai. Bandingkan harga saham tersebut dengan harga pokoknya. Periksa pembelian dan penjualan saham-saham. Auditor akan memeriksa setiap transaksi pembelian dan penjualan saham yang dilakukan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Verifikasi dividen yang diperoleh dari saham-saham investasi. Auditor akan memeriksa kembali laporan serta nominal dividen yang diterima para pemegang saham. Susunan laporan keuangan yang dikonsolidasi akan diperiksa kembali oleh auditor jika perusahaan yang diperiksa mempunyai perusahaan-perusahaan anak atau berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya, yang kedua ada prosedur audit dalam obligasi. Adapun program-program yang dijalankan auditor diantaranya hampir sama dengan prosedur audit investasi dalam saham. Catat dan periksa obligasi-obligasi, konfirmasi obligasi-obligasi yang disimpan oleh pihak lain, bandingkan harga saham dengan harga pokok dari obligasi yang diinvestasikan, periksa pembelian dan penjualan obligasi, verifikasi pendapatan dari obligasi. Auditor akan melakukan pemeriksaan kembali transaksi dan laporan penjualan serta pembelian obligasi. Yang terakhir ada verifikasi bunga obligasi yang masih harus diterima dan amortisasi agio dan disagio pinjaman obligasi. Selanjutnya ada investasi dalam hipotek. Seorang penanam modal dalam hipotek biasanya menyelenggarakan beberapa pembukuan, di antaranya satu atau beberapa perkiraan pengendali dalam buku besar umum. Sebuah buku besar pembantu di mana tiap pinjaman hipotek dicatat nilai minimalnya, pembayaran cicilan-cicilan dan bunga, suku bunga, jaminan, dan lain-lain. Perjanjian pinjaman hipotek, promise hipotek, polis asuransi untuk aktiva tetap yang dipakai sebagai jaminan hipotek, laporan-laporan penilaian, serta kutipan-kutipan. Adapun program-program yang dijalankan auditor, diantaranya hampir sama dengan prosedur audit investasi dalam saham dan juga dalam obligasi. Catat dan periksa tiap hipotek, periksa polis asuransi, dan laporan-laporan penilaian, periksa bukti pembayaran pajak, konfirmasi saldo tiap hipotek, konfirmasi hipotek, dan promise yang disimpan oleh pihak lain, periksa penilaian cicilan pokok pinjaman dan bunga, periksa pengeluaran, verifikasi bunga yang menunggak, dan juga konfirmasi dana yang dibutuhkan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Charlie Christian. Di pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengujian substantif atas investasi. Yang pertama, menentukan risiko deteksi. Untuk menentukan risiko deteksi bagi asersi siklus investasi, auditor mungkin perlu menggabungkan penilaian risiko inheren dan pengendaliannya atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dengan pertimbangan tambahan yang unik. Yang kedua, merancang pengujian substantif. Kategori pengujian rincian saldo memuat jumlah kemungkinan pengujian yang terbesar, dan bahwa berbagai pengujian dapat mempermudah pencapaian tingkat risiko deteksi yang rendah akan dapat diterima yang mungkin diperlukan untuk asersi penilaian atau alokasi dan penyajian serta pengungkapan. Yang ketiga, prosedur awal. Prosedur pertama yaitu di mana auditor mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien. Kedua, kecocokan antara saldo investasi awal dengan jumlah yang diaudit dalam kertas kerja tahun sebelumnya diverifikasi. Kemudian, skedul semua investasi yang disiapkan klien atau penambahan dan pelepasan yang terjadi selama periode berjalan, dicek ketepatan matematis dan kesesuaiannya dengan catatan akuntansi yang mendasari. Yang keempat, prosedur analitis. Prosedur analitis untuk saldo investasi mencakup keterkaitan di antara akun-akun spesifik selama periode berjalan dan perbandingan dengan data tahun sebelumnya, jumlah yang dianggarkan, dan ekspektasi lainnya. Kemudian ada pengujian rincian saldo. Yang pertama, memeriksa dan menghitung sekuritas yang ada di tangan. Dalam melaksanakan pengujian ini, petugas yang menyimpan sekuritas harus hadir sepanjang perhitungan. Suatu tanda terima harus diperoleh dari petugas tersebut ketika sekuritas dikembalikan,
Dan semua sekuritas harus berada di bawah kendali auditor sampai perhitungan selesai. Kedua, mengkonfirmasi sekuritas yang disimpan oleh pihak lain. Sekuritas yang disimpan oleh pihak luar untuk menjaga keamanannya harus dikonfirmasi. Auditor harus mengendalikan pengiriman melalui pos dan menerima jawaban langsung dari petugas penyimpanan sekuritas. Yang ketiga, ada menghitung kembali pendapatan investasi yang dihasilkan. Laba dari investasi dapat diverifikasi dengan bukti dokumenter dan dihitung ulang. Auditor dapat secara independen memverifikasi pendapatan dividen dengan merujuk pada tanggal pengumuman, jumlah, dan tanggal pembayaran yang diperlihatkan dalam buku catatan tersebut. Kemudian ada pengujian rincian transaksi. Pengujian substantif ini terdiri dari vouching ke masing-masing debit dan kredit dalam berbagai akun investasi. Pengetahuan tentang akuntansi yang tepat untuk aktivitas investasi yang mempengaruhi saldo investasi lainnya dapat memberitahu auditor mengenai sumber dari mana debit dan kredit itu dapat di-vouching. Pemeriksaan yang cermat atas dokumentasi pendukung dapat memberikan bukti yang berhubungan dengan salah satu dari kelima kategori asersi. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Virginia Elsadai. Baik, saya akan melanjutkan seri Priscilla. Setelah dipaparkan teori audit investasi, maka pada bagian kali ini saya akan menjelaskan sebuah kasus investasi yang terjadi pada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tersebut merupakan PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan merupakan bagian dari BUMN. Permasalahan PT Jiwasraya mencuat setelah munculnya kabar Jiwasraya yang gagal dalam membayar polis asuransi. Apabila dilihat dari rekam jejaknya, bisa jadi kegagalan ini disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab utama gagal bayaran Jiwasraya yaitu adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya sudah mengalami kesulitan dalam hal tata kelola investasi sejak tahun 2002 dan PT Jiwasraya justru memperparah keadaannya dengan menambah pengeluaran yang tidak membuat keadaan perusahaan mereka lebih baik, yaitu dengan mensponsori salah satu tim sepak bola dunia, Manchester City, pada tahun 2014. Kemudian, pada tahun 2015, PT Jiwasraya meluncurkan sebuah produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, pada saat itu Jiwasraya mampu membukukan laba sebesar 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Pada tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun menjadi 13,7 triliun. Kemudian pada tahun 2019 di bulan November, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Dari permasalahan yang ada, maka dilakukanlah proses audit, dan dari berbagai pihak yang melaksanakan audit ditemukan berbagai kejanggalan. Yang pertama, dimulai dari laporan keuangan Jiwasraya sejak tahun 2006. Perusahaan terbukti telah membukukan laporan keuangan dengan laba semu. Yang kedua, atau kejanggalan berikutnya, muncul di tahun 2017 saat akuntan publik memberikan opini tidak wajar terhadap laporan keuangan Jiwasraya dikarenakan auditor menemukan kekurangan cadangan teknis sebesar 7,7 triliun. Selain itu,
terdapat ketidaktepatan pada bagian keuntungan sebesar 360 miliar. Namun, Jiwasraya sayangnya tidak memperbaiki laporan keuangannya. Demikian penjelasan sebuah kasus investasi dari permasalahan internal audit pada PT Jiwasraya. Selanjutnya akan dijelaskan upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut oleh Nanda Rahma. Terima kasih kepada Virginia Elsadai. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait upaya pemerintah dalam kasus Jiwasraya. Yang pertama, pemerintah dapat melakukan penyehatan modal Jiwasraya melalui penyertaan modal negara atau PMN, baik itu secara cash ataupun non-cash. Yang kedua, selain suntikan modal, pemerintah juga dapat melakukan realisasi wacana terkait investor baru dalam pembentukan anak usaha yakni Jiwasraya Putra. Dan yang ketiga, dengan merealisasikan pembentukan holding asuransi yang nantinya akan membuat kondisi Jiwasraya membaik melalui penerbitan subordinasi dengan tenor minimal 10 tahun. Nah, tadi kan teman-teman sudah mendengarkan terkait materi audit investasi. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.